Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arika Yola Pramana Putri, NPM 100603184 dari Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Potensi Penyebaran Mikroorganisme Patogen Penyebab Ispa dan Diare berdasarkan kondisi geografis dan demografis wilayah Indonesia, dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Apoteker Rina Mulyanti MSI dan Ibu Dr. Apoteker Evi Umay Ulfa SSI MSI. Adapun topik bahasan dari pemaparan ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Pendahuluan, infeksi merupakan adanya agen penginfeksi pada tubuh atau inang yang disertai dengan adanya gejala klinik maupun tidak. Sedangkan penyakit infeksi merupakan adanya agen penginfeksi pada tubuh atau inang yang disertai dengan adanya respon berupa gejala klinik. Agen penginfeksi dapat berupa mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, parasit, ataupun jamur. Di Indonesia, penyakit infeksi merupakan penyebab kematian terbesar setelah penyakit degeneratif. Berikut prevalensi penyakit infeksi di Indonesia menurut data riset kesehatan dasar tahun 2018, di mana penyakit ISPA menduduki tingkat tertinggi, sedangkan diare adalah tingkat tertinggi kedua. Mikroorganisme patogen. Mikroorganisme patogen merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit atau kerusakan pada inang, yang dapat bertransmisi secara langsung, direct transmission, ataupun tidak langsung, indirect transmission. Secara langsung dapat melalui sentuhan, gigitan, ciuman, dan yang lainnya. Sedangkan secara tidak langsung yaitu melalui perantara seperti vehicle borne, yaitu melalui alat-alat bedah, vector borne yaitu melalui serangga, foodborne melalui makanan, waterborne melalui air, airborne melalui udara, soilborne yaitu melalui tanah. Berdasarkan mekanisme-mekanisme transmisi mikroorganisme patogen yang telah disebutkan, mekanisme-mekanisme tersebut sangat erat kaitannya dengan permasalahan geografis dan demografis yang terjadi di Indonesia, sehingga dapat dirumuskan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apa saja mikroorganisme patogen yang paling banyak ditemukan sebagai penyebab ispa dan diare, serta bagaimana pola transmisinya berdasarkan kondisi geografis dan demografis Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mikroorganisme patogen penyebab ispa dan diare yang paling banyak ditemukan, serta bagaimana pola transmisinya berdasarkan kondisi geografis dan demografis Indonesia. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai mikroorganisme patogen penyebab ispa dan diare yang paling banyak ditemukan, serta mengenai pola transmisi mikroorganisme patogen penyebab ispa dan diare di wilayah Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode sistematik literatur review dengan tahapannya yaitu planning, conducting, dan reporting. Berikut diagram prisma hasil pencarian artikel-artikel yang digunakan pada penelitian ini, dan digunakan 12 artikel yang terinklusi sebagai acuan pada penelitian ini. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Diare. Diare merupakan defekasi dengan konsistensi tinja, cair atau sangat padat yang frekuensinya lebih dari 3 kali sehari. Diare dapat disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit seperti protozoa, cacing, dan jamur. Pada penelitian ini ditemukan 4 mikroorganisme patogen penyebab diare. Yang pertama adalah Escherichia coli, Blastocystis hominis, Entamoeba histolytica, dan Giardia lamblia. Berikut adalah tabel hasil ekstraksi data dari artikel-artikel yang digunakan. Mekanisme transmisi mikroorganisme patogen penyebab diare, yaitu yang pertama adalah foodborne atau melalui makanan. Kondisi ini disebabkan masuknya agen penginfeksi ke dalam tubuh melalui makanan yang dikonsumsi, di mana makanan merupakan media yang baik untuk transmisi patogen sampai ke tempat kolonisasinya. Pada artikel-artikel yang digunakan, ditemukan kasus-kasus bahwa makanan adalah sebagai pembawa masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh, seperti makanan-makanan yang beresiko tinggi atau makanan-makanan yang tidak terjamin kehigienitasannya. Selanjutnya adalah soilborne. Soilborne itu adalah kondisi tanah yang berpotensi mengandung mikroorganisme patogen seperti parasit, bakteri, virus, dan jamur patogen dengan konsentrasi yang tinggi. Beberapa kasus ditemukan adanya kontaminasi E. coli pada tanah di sekitar tempat pembuangan sampah, daerah padat penduduk, dan tanah dengan risiko banjir yang tinggi, di mana Escherichia coli merupakan soil transmitted pathogens atau patogen yang dapat bertahan hidup di tanah untuk waktu yang lama, kemudian membutuhkan host atau inang untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Mekanisme selanjutnya adalah waterborne, yaitu penularan penyakit melalui air akibat adanya cemaran mikroorganisme patogen dalam air. Transmisinya dapat terjadi pada saat minum, mandi, mencuci, menyiapkan atau memakan makanan yang terkontaminasi patogen. Ditemukan bahwa adanya kontaminasi patogen pada air sungai, seperti air sungai kelas 2, yang penentukannya adalah untuk irigasi pertanian, budidaya ikan air tawar, peternakan, dan kegiatan sehari-hari. Ditemukan adanya E. coli dan coliform yang melebihi batas baku mutu. Kemudian adanya kontaminasi E. coli pada sumber air tanah yang jaraknya kurang dari 10 meter dari septic tank. Jumlah E. coli-nya melebihi dari batas baku mutu air sumur. Selanjutnya ISPA. ISPA merupakan infeksi akut pada satu bagian atau lebih dari saluran pernafasan, mulai dari hidung hingga alveoli. ISPA dapat disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan yang lainnya. Pada penelitian ini ditemukan 3 mikroorganisme patogen sebagai penyebab ISPA. Yang pertama adalah Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, dan virus influenza. Berikut adalah tabel hasil ekstraksi data dari artikel-artikel yang digunakan. Mekanisme transmisi mikroorganisme patogen penyebab ISPA yaitu yang pertama dapat terjadi secara langsung atau transmisi secara langsung dari penderita reservoir kepada pejamu akibat adanya kontak fisik seperti sentuhan tangan. Yang pertama ditemukan kasus adanya bakteri Klebsiella pneumoniae pada alat serta tangan dari penjamah makanan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan adanya transmisi secara langsung. Kemudian airborne, yaitu transmisi mikroorganisme patogen melalui udara yang dihirup oleh pejamu melalui saluran nafas seperti melalui droplet yang dikeluarkan oleh penderita pada saat bersin, batuk, bicara, atau bernafas.
ditemukan adanya mikroorganisme patogen yaitu Streptococcus pneumonia dan virus influenza. Selanjutnya kesimpulan dan saran, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui bahwa mikroorganisme patogen penyebab diare yang paling banyak ditemukan adalah bakteri Escherichia coli dan mekanisme transmisi yang paling banyak adalah melalui air. Sedangkan mikroorganisme patogen penyebab ispa yang paling banyak ditemukan adalah bakteri Streptococcus pneumonia dan virus influenza dengan mekanismenya adalah melalui udara. Untuk saran, saya menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian secara langsung ke lapangan pada daerah-daerah dengan kondisi beresiko yang telah disebutkan, agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi penyebaran penyakit diare dan ispa. Berikut adalah pustaka-pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.